Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Julianto dengan NPM A1A020065. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kemampuan menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan metode pembelajaran STAD, Student Team Attachment Division. Kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan merupakan pembelajaran yang mutlak harus diberikan. Hal ini terkait dengan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri, yang mana bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu di suku-suku bangsa Indonesia, yang mana Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar simbol dari bangsa Indonesia itu sendiri, melainkan bahasa Indonesia harus dijaga dan dilestarikan oleh warga negaranya. Materi pembelajaran bahasa Indonesia telah terstruktur di dalam kurikulum 2013. Namun, walaupun telah terstruktur, tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini belum terrealisasikan secara sempurna. Hal ini disebabkan karena kompetensi yang dimiliki oleh seorang pendidik yang belum begitu baik. Kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki seorang pendidik sangat dibutuhkan di dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa kemampuan menulis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pengertian menulis menurut Huda 2014 adalah proses melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati seorang penulis dengan bentuk tulisan, sehingga maksud hati seorang penulis bisa diketahui oleh orang lain melalui tulisan yang ditulisnya. Kokasi 2013 mengatakan bahwa teks prosedur adalah teks yang membuat tentang langkah-langkah secara lengkap dan jelas dalam melakukan sesuatu hal. Teks prosedur kompleks memiliki dua struktur, yaitu struktur pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi pengantar yang berkaitan dengan tujuan yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Struktur kedua adalah pembahasan. Pembahasan berisi tentang petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam suatu hal, yang mana langkah-langkah ini disusun secara sistematis. Dalam materi pembelajaran menulis teks prosedur kompleks, dibutuhkan metode yang tepat untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, kita menggunakan metode yang disebut dengan metode STAD, Student Team Attachment Division, yang mana metode ini adalah salah satu metode kooperatif yang sederhana. Siswa ditempatkan di dalam tim belajar yang beranggotakan 4 orang secara campuran menurut tingkat kerjanya. Kemudian guru menyajikan pembelajaran dan siswa bekerja di dalam tim, sehingga dalam tim itu bisa diukur bahwa siswa telah memahami materi yang diberikan. Setelah dipastikan seluruh anggota tim telah menguasai materi yang diberikan, maka guru akan memberikan kuis tentang materi itu dengan catatan seluruh anggota yang mengikuti kuis tersebut tidak diperkenankan untuk saling membantu. Menurut Salpin, dalam Wasono 1997 ada 5 komponen dalam pembelajaran kooperatif dengan metode
STAD, yaitu yang pertama, penyajian kelas. Penyajian kelas adalah penyajian materi yang dilakukan oleh guru secara klasikal atau menggunakan teks. Dalam penyajian ini difokuskan pada materi yang akan dibahas. Yang kedua yaitu pembagian kelompok. Pembagian kelompok bertujuan untuk setiap anggota saling bekerja sama dalam belajar. Pembagian kelompok ini dibentuk dengan satu orang dari kelas atas, dua orang dari kelas bawah, dan satu orang dari kelas sedang. Yang ketiga yaitu tes dan kuis. Tes dan kuis ini harus diartikan oleh seluruh siswa bahwa kesuksesan dan keberhasilannya di dalam tes dan kuis ini akan memberikan sumbangan yang berharga bagi kelompoknya. Keempat adalah skor peningkatan individual. Skor peningkatan individual ini bertujuan memotivasi seluruh siswa agar lebih baik di hasil yang diperoleh dari sebelumnya. Skor peningkatan individual ini dihitung dari skor dasar dan juga skor tes. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu pengakuan kelompok. Nah, pada pengakuan kelompok ini sangat penting dalam belajar karena memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang telah berusaha dalam belajar. Pembelajaran dilakukan pada 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kita ketahui dalam metode pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Hal tersebut tidak luput juga di dalam model pembelajaran STAD ini. Kelebihan model pembelajaran STAD adalah mengembangkan prestasi yang dimiliki oleh siswa, baik hasil tes yang dibuat guru maupun tes yang baku. Rasa percaya diri siswa meningkat, siswa lebih terkontrol dalam meningkatkan akademisnya dan memberikan peningkatan kepada hubungan interpersonal di dalam kelompoknya, baik itu berdasarkan etnisnya masing-masing. Dari kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran STAD, tidak luput juga ada kekurangan yang dimiliki oleh metode pembelajaran STAD ini sendiri, yang mana kekurangannya ada 5. Pertama, jika seorang guru terlena dalam mengingatkan para siswa untuk menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dan kelompoknya, maka dinamika kelompok tersebut akan macet. Kedua, tidak memperhatikan jumlah kelompok yang akan dibuat, yang mana kelompok di dalam metode pembelajaran ini beranggotakan 4 orang. Misalnya 3 orang di dalam kelompok, maka salah satu dari anggota kelompok tersebut akan tidak aktif dan merasa tersingkirkan di dalam kelompoknya. Namun, jika pembagian kelompok lebih dari 4, misalnya 5 orang, maka di dalam kelompok tersebut akan ada 1 orang dari kelompok tersebut yang tidak akan bekerja, hanya membonceng nama dalam kelompoknya. Ketiga, jika ketua kelompok tidak bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam kelompoknya secara konstruktif, maka di dalam kelompok tersebut diskusinya tidak akan berjalan secara efektif. Keempat, pembelajaran kooperatif bukanlah obat mujarab dalam penyelesaian konflik di dalam kelompok kecil. Adanya suatu ketergantungan akan membuat salah satu siswa yang lambat berpikir akan tidak bisa belajar secara mandiri. Kelima, pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama, sehingga target pencapaian kurikulum tidak bisa tercapai, serta tidak dapat memberikan materi pembelajaran secara cepat.
serta penilaian terhadap individu dan kelompok, dan pemberian hadiah akan menyulitkan guru dalam melaksanakannya. Dilihat dari kekurangan dan juga kelebihan dari metode STAD ini, maka kita bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan metode STAD ini dengan metode tulis berantai, yang mana tulis berantai ini meningkatkan kemampuan masing-masing diri siswa itu sendiri. Kita ketahui dalam penulisan teks prosedur kompleks itu terbagi menjadi beberapa tahap. Dari tahap ini kita bisa menggabungkan antara metode pembelajaran STAD dengan metode pembelajaran tulis berantai, sehingga kekurangan yang ada di dalam model pembelajaran STAD ini bisa dikurangi, yang mana setiap kelompok dan setiap individu harus belajar mandiri dalam menggunakan metode tulis berantai ini. Dikarenakan dalam metode tulis berantai ini, setiap siswa di dalam suatu kelompok akan dibebani suatu materi atau suatu bagian yang harus diselesaikannya. Oleh karena itu, jika kita menggabungkan dua metode ini sekaligus di dalam penulisan teks prosedur kompleks, maka di dalam pembelajaran yang menggunakan materi tersebut akan berjalan secara efektif.